Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan lesson study untuk memenuhi syarat praktik pengalaman lapangan pada magang 2 yang dilaksanakan di MTSN 1 Trenggalek. Lesson study adalah salah satu upaya untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang dilaksanakan secara kolaboratif dan berkelanjutan oleh sekelompok guru. Dalam pelaksanaan lesson study, ada pun hal-hal yang dilakukan oleh para pendidik. Yang pertama, mempelajari kurikulum. Yang kedua, merancang pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan dan mengamati. Yang keempat, melakukan refleksi. Adapun tujuan utama lesson study yaitu memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimanakah proses pembelajaran. Yang kedua, memperoleh hasil-hasil tertentu yang bermanfaat bagi para guru khususnya. Yang ketiga, peningkatan pembelajaran secara sistematis melalui inquiry kolaboratif. Yang terakhir, membangun sebuah pengetahuan pedagogis. Lesson study dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sistematis, yaitu plan atau perencanaan, do pelaksanaan, dan C refleksi. Berikut poin-poin penting dalam merancang pembelajaran, yakni yang pertama tujuan jangka panjang, kemudian perkiraan mengenai apa yang dipikirkan peserta didik, lalu rancangan mengenai bagaimana teknik pengumpulan informasi, kemudian RPP yang akan diterapkan, serta bahan ajar, media pembelajaran, dan sarana prasarana lainnya, sebagaimana yang ditulis sesuai dalam RPP. Yang terakhir yaitu mengapa memilih pendekatan, metode, strategi, bahan ajar, media, serta instrumen dalam evaluasi itu. Memasuki tahap yang pertama yaitu tahap plan atau perencanaan pembelajaran. Tahap plan bertujuan untuk menghasilkan rancangan yang diyakini paling efektif untuk membangkitkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Perencanaan ini dilakukan secara kolaboratif oleh beberapa orang pendidik yang termasuk dalam suatu kelompok lesson study. Jumlahnya bervariasi mulai dari 6 hingga 10 orang. Biasanya akan ditetapkan dulu siapa pendidik yang akan menjadi guru model. Kemudian guru model menyusun RPP. Lalu tahap selanjutnya para pendidik bertemu dan berbagi ide untuk menyempurnakan rancangan pembelajaran. Lalu mengorganisasikan bahan ajar, proses pembelajaran, maupun penyiapan alat bantu pembelajaran yang dianggap paling terbaik. Semua komponen yang tertuang dalam rancangan pembelajaran ini kemudian disimulasikan sebelum dilaksanakan dalam kelas. Pada tahap ini juga ditetapkan prosedur pengamatan dan instrumen yang diperlukan dalam pengamatan. Memasuki tahap yang kedua yaitu do atau pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan dimaksudkan untuk menerapkan rancangan pembelajaran yang telah dirancanakan. Salah satu anggota kelompok berperan sebagai guru model dan anggota kelompok lainnya sebagai pengamat. Fokus pengamatan diarahkan pada kegiatan belajar siswa dengan berpedoman pada prosedur dan instrumen yang telah disepakati pada tahap perencanaan atau plan, bukan pada penampilan guru model yang sedang bertugas mengajar. Saat pembelajaran berlangsung, peserta magang yang lain sebidang studi, dosen pembimbing, guru pamong, mahasiswa atau guru bidang studi serumpun atau bidang studi lain mengamati dan mengumpulkan informasi mengenai kegiatan siswa di kelas, meliputi aktivitas berpikir, belajar, berpartisipasi, bahkan berperilaku. Selama pembelajaran berlangsung, para pengamat tidak diperkenakan mengganggu respon pembelajaran, walaupun mereka boleh merekamnya dengan kamera video atau kamera digital. Tujuan utama kehadiran pengamat adalah belajar dari pembelajaran yang sedang berlangsung. Memasuki tahap terakhir
lesson study, yaitu tahap C atau refleksi. Pada tahap pengamatan dan refleksi, dimaksudkan untuk menemukan kelebihan serta kekurangan pelaksanaan pembelajaran yang telah berlalu. Pendidik yang bertugas sebagai guru model akan mengawali diskusi dengan menyampaikan kesan dan pemikirannya mengenai pelaksanaan pembelajaran. Kesempatan berikutnya diberikan kepada pendidik yang bertugas sebagai pengamat. Selanjutnya, pengamat dari luar juga mengemukakan apa lesson learned yang dapat diperoleh dari pembelajaran yang baru berlangsung. Dalam tahap refleksi ini, pembahasan tidak dimaksudkan untuk mengomentari aktivitas guru model ketika melaksanakan pembelajaran, melainkan lebih diarahkan pada hasil pengamatan terhadap perilaku siswa selama pembelajaran di dalam kelas. Para pengamat menggunakan informasi untuk menjelaskan bagaimana siswa berpikir, belajar, berpartisipasi, berperilaku, dan para pengamat akan mempertanyakan bukti bahwa tujuan jangka panjang pendidikan dan pengembangan diri siswa telah diupayakan secara maksimal oleh guru. Kritik dan saran disampaikan secara bijak tanpa merendahkan atau menyakiti hati guru model. Semuanya demi perbaikan praktik ke depan. Berdasarkan semua masukan yang didapat, akan dirancang kembali pembelajaran berikutnya untuk menjadi lebih baik. Sekian dari kami, semoga video ini dapat memberikan manfaat lebih tentang lesson study. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.